Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novita Rianti dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas C21 dengan NIM 21804244039. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dasar-dasar ekonomi. Ini adalah materi yang akan kita bahas, ada 3, yaitu yang pertama permintaan, yang nanti terdiri dari pasar input dan pasar output, kemudian hukum permintaannya. Lalu materi kedua penawaran, nanti ada penawaran dalam pasar produk dan hukum penawaran. Lalu materi ketiga adalah equilibrium pasar, nanti ada pengertian, fungsi, dan juga prosesnya. Dan terakhir kita akan merangkum dari ketiga materi. Materi pertama adalah permintaan, pasar input dan pasar output. Rumah tangga dan perusahaan berinteraksi dalam dua jenis pasar dasar, yaitu pasar output yang biasa disebut pasar produk dan pasar faktor atau pasar input. Barang dan jasa yang digunakan oleh rumah tangga akan dipertukarkan dalam pasar output atau pasar produk. Dalam pasar output, perusahaan menawarkan dan rumah tangga meminta. Untuk membeli barang dan jasa, perusahaan harus membeli sumber daya di pasar faktor atau pasar input. Dalam pasar input, rumah tangga sebagai menawarkan sumber daya, dan dalam pasar modal, rumah tangga menawarkan dana yang digunakan perusahaan untuk membeli barang-barang modal. Rumah tangga mungkin nantinya juga akan menawarkan tanah atau properti real untuk ditukarkan dengan sewa dalam pasar tanah. Input dalam proses produksi biasanya disebut sebagai faktor produksi. Lalu, pasar input dan pasar output bisa terhubung karena perilaku perusahaan dan perilaku rumah tangga dalam menentukan kualitas dan karakter output yang diproduksi dan tipe kuantitas input yang diminta. Lalu rumah tangga menentukan tipe dan kuantitas produk yang diminta dan kuantitas serta tipe input yang ditawarkan. Ini adalah gambar dari diagram alir melingkar yang biasanya disebut sebagai circular flow diagram. Permintaan dalam pasar produk. Ada beberapa faktor yang akan menentukan kuantitas output atau produk tertentu yang akan diminta rumah tangga, yaitu ada harga produk yang bersangkutan, pendapatan yang tersedia bagi rumah tangga, ini terdiri dari semua upah, gaji, laba, pembayaran bunga, dan juga sewa. Kemudian ketiga, jumlah akumulasi kekayaan rumah tangga atau biasa disebut sebagai net worth. Kemudian ini terdiri dari barang normal dan barang inferior. Lalu yang keempat ada harga produk lain yang tersedia. Biasanya ini terdiri dari barang substitusi sempurna, dan juga barang komplementer. Lalu ada yang kelima, itu selera dan preferensi rumah tangga. Dan terakhir, ekspektasi rumah tangga. Kemudian ada hukum permintaannya. Slope kurva permintaan yang menurun ke bawah itu disebabkan adanya hubungan negatif atau bertolak belakang antara kuantitas yang diminta dengan harga. Ketika harga meningkat, kuantitas yang diminta pasti akan turun. Dan ketika harga turun, kuantitas yang diminta pasti akan meningkat. Hubungan negatif antara harga dan kuantitas yang diminta sering disebut dengan hukum permintaan atau biasanya itu law of demand. Ini adalah contoh gambarnya. P itu sebagai harga dan Q yang ini di bawah itu adalah kuantitas yang diminta. Untuk materi kedua yaitu penawaran. Penawaran dalam pasar produk. Di samping berhubungan dengan permintaan rumah tangga atas output, teori ekonomi juga berhubungan dengan perilaku perusahaan bisnis yang melakukan penawaran di pasar output dan melakukan permintaan di pasar input. Penawaran cenderung bereaksi pada perubahan penerimaan dan perubahan biaya produksi. Nah, biaya produksi itu tergantung dari beberapa faktor, namun ada 3 faktor penting yang perlu kita garis bawahi, yaitu yang pertama, jenis input yang dibutuhkan untuk membuat produk. Kedua,
jumlah tiap input yang diperlukan, dan ketiga, harga input. Ini adalah hukum penawaran. Kuantitas yang ditawarkan pada jumlah suatu produk tertentu yang akan bersedia atau mampu ditawarkan untuk dijual oleh suatu perusahaan pada harga tertentu selama periode waktu tertentu. Nah, untuk schedule penawaran itu biasanya memperlihatkan berapa banyak suatu produk yang akan dijual oleh suatu perusahaan pada harga alternatif. Nah, dari kuantitas yang ditawarkan tadi, kita bisa secara logis memperkirakan peningkatan harga pasar atau ceteris paribus. Dengan kata lain, ada hubungan positif antara kuantitas barang yang ditawarkan dengan harga. Kemudian, informasi dalam schedule penawaran dapat ditampilkan secara grafis dalam suatu kurva penawaran. Ini ada contoh kurvanya. Nah, ini adalah contoh kurva dari kurva penawaran. Oke, ada penentu lain atas penawaran, yaitu pertama biaya produksi. Biaya produksi tergantung pada sejumlah faktor yang meliputi teknologi yang tersedia dan harga serta kuantitas input yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ini biasanya terdiri dari tenaga kerja, tanah, modal, energi, dan masih banyak lagi lainnya. Lalu harga produk yang berkaitan. Dengan mengasumsikan bahwa tujuannya adalah memaksimalkan laba, keputusan suatu perusahaan tentang kuantitas output atau produk yang akan ditawarkan tergantung pada yang pertama, harga barang atau jasa. Kedua, biaya produksi. Ketiga, harga produk terkait. Lalu materi ketiga adalah equilibrium pasar. Oke, udah masuk materi ketiga. Pengertian equilibrium pasar. Apa itu equilibrium? Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah penawaran dan permintaan setara. Tidak ada kecenderungan atau goyah di antara keduanya. Jika digambarkan melalui grafik, equilibrium muncul ketika kurva penawaran dan kurva permintaan saling memotong. Harga equilibrium merupakan harga yang terjadi pada titik tersebut. Kuantitasnya disebut kuantitas equilibrium. Ada pula kondisi disequilibrium pasar. Nah, ini adalah kemampuan permintaan tidak sama dengan jumlah yang dapat dipasok. Kemungkinan lebih besar atau bahkan lebih kecil, namun keadaan ini tidak akan bertahan lama. Karena kemampuan permintaan dan penawaran akan mendorong ke arah titik equilibrium yang baru. Jika pasokan berkurang, harga produk akan naik. Sebaliknya, jika pasokan menjadi surplus, harganya akan menurun. Nah, ini adalah contoh titik equilibrium yang berwarna orange, itu adalah titik equilibriumnya. Fungsi equilibrium pasar. Yang pertama adalah fungsi permintaan atau biasanya kita kenal dengan demand. Fungsi ini menunjukkan jumlah permintaan produk. Ada yang disebut hukum permintaan. Apabila harga produk melonjak, permintaan terjadi penurunan. Apabila barang turun, permintaan akan naik. Maka dari itu, gradien fungsi permintaan selalu negatif. Jika harga di pasar lebih rendah daripada keseimbangannya, akibatnya terjadi kelebihan permintaan atau market shortage. Fungsi penawaran. Fungsi ini menunjukkan jumlah barang yang dapat ditawarkan produsen. Ketika kenaikan jumlah barang mengikuti kenaikan harga barang yang ditawarkan, di sisi lain penurunan jumlah barang mengikuti penurunan harga barang. Namun terdapat asumsi ada faktor tetap lain yang mempengaruhi. Maka dari itu, hubungan antara kuantitas dan nilai barang yang ditawarkan adalah selalu positif. Jadi untuk fungsi equilibrium pasar ini ada dua, yaitu tadi fungsi permintaan atau demand, dan kedua fungsi penawaran. Proses terjadinya equilibrium pasar. Nah, bagaimana sih bisa terjadi equilibrium pasar? Itu yang pertama karena produksi barang yang diminta, kemudian kedua pengendalian harga, ketiga pengendalian harga terendah, dan keempat pengendalian harga tertinggi. Lalu untuk menentukan equilibrium pasar dari persamaan fungsi penawaran dan permintaan, nah ini adalah rumusnya.
dengan menyamakan kedua persamaan, yaitu QD dan QS, atau QD sama dengan QS. Contohnya adalah seperti soal ini. Jadi fungsi permintaan suatu produk QD itu sama dengan 24 min 2P, dan fungsi permintaan untuk produk itu QS sama dengan min 4 plus 8P. Nah, ini kita samakan, yaitu QD-nya ada di sebelah kiri dan QS-nya ada di sebelah kanan. Ini kita kalikan, lalu kita bagi. Nanti akan muncul ini, kuantitas. Kita masukkan salah satu saja, yaitu 24 min 2 dikalikan 3,8 adalah hasilnya tadi, sama dengan 16,4. Atau QS-nya itu bisa juga. Jadi kita masukkan yang milik QS yang min 14 plus 8, kemudian kita kalikan hasilnya tadi 3,8, hasilnya adalah 16,4 dan hasilnya adalah sama. Oke, terakhir kita merangkum pembahasan yang udah kita bahas tadi. Ada 3 kan tadi, yaitu penawaran, permintaan, dan equilibrium pasar. Nah, ini kuantitas yang diminta adalah jumlah banyak per unit suatu produk yang akan dibeli oleh rumah tangga pada suatu periode tertentu jika rumah tangga bisa membeli semua dalam harga pasar saat ini. Ini bentuk kurva permintaannya itu memiliki slope negatif. Peningkatan harga cenderung menyebabkan penurunan kuantitas yang diminta, sedangkan penurunan harga cenderung mengakibatkan peningkatan kuantitas yang diminta. Lalu kedua, bentuknya yaitu kurva permintaan memotong sumbu kuantitas X akan akibat keterbatasan waktu dan utilitas marginal yang semakin menurun. Lalu bentuk lain adalah kurva permintaan memotong sumbu Y karena terbatasnya pendapatan dan kekayaan. Kemudian untuk penawaran pasar, itu jumlah semua produk yang ditawarkan di tiap periode atau semua produsen yang merupakan jumlah semua kuantitas individual yang ditawarkan di setiap harga. Nah, ini untuk equilibrium pasar itu terjadi ketika kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta. Kemudian untuk menentukan equilibrium pasar itu kita bisa menggunakan rumus tadi, yaitu QD sama dengan QS. Baik, ini sudah selesai. Terima kasih, semoga ilmu yang tadi kita bahas dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.